Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Naimatus Zulfa Arianti, absen 21. Perkenalkan, nama saya Rahman Julia, absen 27. Saya Dini Setianti, absen 10. Saya Tiara, absen 33. Saya Alvin, absen 3. Kalian pada tahu nggak sih kalau di Purbalingga sana tuh baru aja kejadian erosi. Erosi itu apa sih? Jadi erosi adalah proses pengikisan tanah atau bagian-bagian tanah yang dipindahkan oleh media alami seperti air, angin, es, atau gelombang. Oh, jadi erosi itu proses alami bumi yang terjadi terus-menerus di seluruh dunia. Walah, selain erosi tanah, terus ada erosi apa lagi sih? Erosi itu ada banyak macam, yang paling sering terjadi itu erosi tanah dan erosi pantai. Lalu apa sih dampak dari erosi tanah? Nah, untuk dampak dari erosi tanah yaitu meliputi menurunnya kesuburan tanah, menurunnya hasil panen, meningkatkan biaya produksi, memburuknya kualitas air, menyumbat aliran air, menurunnya kapasitas tanah, menyebabkan kerugian ekonomi. Nah, untuk penyebab terjadinya erosi ada dua faktor, yaitu aktivitas manusia dan aktivitas alam. Lalu bagaimana ya cara mencegah erosi tanah itu? Nah, cara mencegah erosi tanah seperti melakukan reboisasi, membuat terasering, menjaga saluran air, membangun tanggul penahan air. Lalu proses erosi itu kayak gimana sih? Proses erosi terjadi ketika air hujan yang jatuh ke permukaan tanah menimbulkan adanya gaya geseran dan tekanan. Air tersebut akan menghancurkan agregat tanah dan hancuran agregat tanah tersebut akan terpencar ke segala arah. Jenis erosi ini tergolong dalam erosi percikan atau splash erosian. Apa yang harus dilakukan untuk mitigasi erosi? Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mitigasi erosi adalah: 1. Membuat terasering, seperti membuat pola tanam yang sejajar dengan kontur tanah. Cara ini dapat mencegah erosi dan memudahkan irigasi. 2. Tanaman penutup tanah, menanam tanaman yang akarnya kuat untuk menyangga partikel tanah. Contohnya, tanaman vetiver, rumput pahit, dan rumput alang-alang. Tanaman pelindung, menanam pohon dengan akar tunjang untuk membereskan akar ke lapisan tanah yang lebih dalam. Contohnya, pohon alpukat, nangka, cempedak, matoa, sukun, aren, rasamala, dan lain-lainnya. Pupuk kandang, menggunakan pupuk kandang untuk memperkuat struktur tanah. Budidaya tanaman bergantian, menanam tanaman berakar dalam. Budidaya tanaman bergantian, menanam tanaman berakar dalam dan berakar dangkal secara bergantian. Kontur farming, membuat pola tanah yang sejajar dengan kontur tanah. Check dam, membuat bendungan kecil agar air dapat dialirkan ke parit. Sekian video dari kami. Terima kasih.